Oke guys, sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, dan share dan nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Ketika hidup berbalik arah. Bab 291 Tenanglah. Zain memaksakan senyum. Vivi. Aku. Tahu ini salahku. Seharusnya aku tidak menyembunyikannya darimu. Diam. Faye memotongnya dengan singkat. Zain Larson. Apakah menurutmu itu menyenangkan untuk membodohiku seperti ini? Apakah ini balas dendammu atas pengkhianatanku? Dengan menyamar sebagai Cheo Violet Vision untuk membuatku merasa jijik pada diriku sendiri. Pada saat Faye mengatakan itu, dia menangis. Menyamar. Zain tercengang. Bagaimana? Haruskah dia terus berbohong dan menyembunyikan kebenaran darinya? Dengan cepat dia menangkap situasi. Faye sebenarnya menolak untuk percaya bahwa dia sebenarnya adalah Cheo Violet Vision. Apa-apaan ini? Vivi. Kau salah, aku tidak menyamar. Sebagai Cheo Violet Vision, akulah Cheo Violet Vision. Aku bisa menelpon Sean. Sekarang jika kau tidak percaya, dia bisa membuktikan identitasku. Zain buru-buru menjelaskan. Ide lain muncul dan dia kembali melanjutkan. Atau kau bisa pergi ke Violet Vision bersamaku besok. Aku juga bisa membuktikannya padamu. Meski begitu, tatapan Faye tetap dingin. Matanya seolah berkata, aku tidak percaya. Faye mengambil nafas dalam-dalam dan memberitahu Zain, menikahimu adalah kesalahan terbesar yang pernah aku buat dalam hidupku. Jika aku tahu, aku akan memilih Tom, Dick, atau Harry. Setelah itu dia membuka pintu dan keluar dari mobil. Zain membeku dalam 5 detik. Mengapa Faye sulit untuk mempercayainya? Apakah dia semenyedihkan itu baginya? Dia telah melakukan begitu banyak hal untuknya. Zain masih bertekad untuk menyampaikan penjelasannya. Dia keluar dari mobil dan mengejar Faye dan meraihnya. Vivi, tenanglah, aku benar-benar Cheo Violet Vision. Bagaimana lagi aku bisa memiliki topeng badut ini? Bagaimana aku bisa mendapatkan 15 juta dolar dari Violet Vision? Bagaimana aku bisa membuat Gordon sujud kepadaku? Bagaimana Christian memperlakukanku dengan begitu hormat? Pikirkan baik-baik. Orang manapun pasti akan mempercayai kata Zain. Tapi tidak bagi Faye, dia masih menolak untuk mempercayainya. Kau sudah selesai. Faye menatapnya dengan dingin. Diamlah kalau sudah selesai. Vivi. Aku. Zain hampir menangis. Mengapa Faye begitu keras kepala? Tiba-tiba, Faye tertawa. Kau tahu bahwa aku menyukai Cheo Violet Vision sejak lama, bukan? Zain terdiam. Caranya tertawa membuat merinding. Faye melanjutkan. Kau benar-benar berteman baik dengan Cheo Violet Vision. Dia meminjamkan kau 15 juta dolar. Dia bahkan memberimu topeng. Aku tahu. Kau berpikir bahwa aku adalah bahan tertawaan sejak awal. Itu sebabnya kau berpura-pura sebagai Cheo Violet Vision malam ini. Kau ingin menyaksikan aku selingkuh. Zain Larson. Kau menang. Kau menang. Faye menangis dalam hati. Tapi dia tetap tersenyum. Kau hanya ingin memilikiku. Kau melakukannya sehingga aku bisa berutang budi padamu sehingga aku tidak bisa menolakmu. Bukan? Aku setuju dengan itu. Aku tidak akan menolakmu lagi. Dia menarik Zain ke arah mobil sekali lagi. Mendorongnya ke dalam mobil. Dia duduk di pangkuannya. Ketika hidup berbalik arah. Bab 292 Lakukan yang terbaik yang kau bisa. Zain terdiam. Saat Faye duduk di pangkuannya. Dan mulai menanggalkan pakaiannya. Dia meraih tangannya dan berkata, cukup. Faye mengabaikannya. Menepis tangannya. Dia menarik kancingnya dalam sekejap. Zain merasakan hatinya lebih sakit saat dia melihatnya dalam keadaannya saat ini. Tiba-tiba dia sadar Faye tidak mencintainya. Sebenarnya, dia membencinya. Itu sangat menyakitkan. Keputusasaan adalah kesedihan terbesar. Itu adalah gambaran akurat tentang apa yang Zain rasakan saat ini. Maafkan aku. Kata-kata itu keluar dengan suara serak dari mulut Zain. Faye berhenti sejenak. Rasa bersalah merayapi ekspresinya. Meskipun itu segera menghilang. Dia melanjutkan apa yang tengah dia lakukan.
Meski tubuhnya seksi namun tak ada sedikit pun nafsu dari Zain karena reaksinya hanya memperdalam luka di hatinya. Kau benar. Aku menyamar sebagai ketua Violet Vision. Nada bicara Zain terdengar alami dan tenang saat dia mengatakan itu. Kata-katanya tak lagi goyah. Dan dia tersenyum tipis. Faye bingung. Dan dia terus menatap Zain dengan cemberut. Bangun. Kau terasa berat. Zain menepuk pahanya. Faye bertanya dengan dingin. Kau akhirnya mengakuinya. Ya, Zain. Kenapa kau tidak berpura-pura lagi? Zain mengangkat bahu. Tiba-tiba tertawa. Tidak perlu berpura-pura. Kau sudah menangkap basah aku. Jadi itu tidak menyenangkan lagi. Huff. Faye mendengus keras. Entah kenapa dia merasa sedikit gelisah sekarang. Keduanya terdiam beberapa saat. Sebelum Faye berkata, Zain, aku akan berterus terang. Aku suka Cheo Violet Vision. Aku tidak akan pernah mencintaimu. Setidaknya dalam hidup ini. Karena kita hanya menikah di atas kertas. Kau bisa memiliki tubuhku. Tapi jangan bermimpi kau bisa memiliki hatiku. Tentu. Aku hanya mengejar tubuhmu. Mengapa? Aku harus peduli tentang siapa yang kau miliki di dalam hatimu. Faye belum pernah melihat sikap seperti itu di dalam diri Zain sebelumnya. Itu membuatnya gelisah. Apa yang kau inginkan? Faye menepis tangannya. Zain terkekeh. Mengapa? Apakah kau takut? Faye mengangkat tubuhnya dan membusungkan dadanya. Dia memperlakukannya seperti permainan. Dan dia tidak menginginkan apapun selain menang. Dia menantang Zain. Ayo. Lakukan yang terbaik yang kau bisa. Senyuman Zain penuh teka-teki dan menawan. Tetapi tidak ada yang melihat kesedihan dan kepasrahan yang terkubur dalam matanya. Ketika hidup berbalik arah. Bab 293 Mesra. Aku tidak biasa melakukannya di dalam mobil. Aku akan melakukan itu saat kita pulang. Zain menggertakkan giginya dan menyalakan mobil dan menginjak gas. Itu mempercepat detak jantung Faye dan membuatnya pucat. Di masa lalu, dia tidak mencintai Zain sama sekali. Dia membuat segalanya sulit baginya. Tetapi dia masih menganggapnya sebagai keluarga. Namun, itu berbeda sekarang. Dia sangat membencinya ketika Faye mengingat betapa dalam cinta yang dia miliki di depannya. Dan bagaimana dia menceritakan semua itu, dia merasa ingin muntah. Perasaannya yang sebenarnya telah sia-sia. Terlepas dari itu, dia berhenti berjuang setelah apa yang terjadi. Mungkin takdirnya tidak sejalan dengan Cheo. Dia ditakdirkan untuk tidak pernah bersamanya. Dia patah hati. Tetapi apa yang bisa dia lakukan? Karena Cheo Violet Vision telah memberi Zain topeng badutnya. Itu jelas bahwa dia tidak mencintainya. Mungkin dia juga menganggapnya sebagai bahan tertawaan. Sama seperti Zain. Faye tidak bisa menahan tawa sinis. Saat memikirkan itu, Zain telah melepaskan citranya sebagai pria yang menikah dengan patuh. Berubah menjadi pemberani, liar, dan acuh tak acuh. Begitu mereka sampai di rumah, dia menunggu Faye keluar dari mobil. Sebelum melingkarkan lengannya di pinggangnya, dia menghirup aroma rambutnya sambil tersenyum mesum. Baunya harum. Ekspresi Faye tegang karena marah dan jijik. Tingkah laku kasar Zain sungguh memuakkan. Dia menatapnya dengan dingin. Jadi seperti inilah kau sebenarnya. Zain menariknya. Lengannya masih di sekelilingnya sehingga dia bersandar padanya. Dia terkekeh. Kenapa? Apakah kau takut sekarang? Kau memainkanku seperti bola. Mengapa aku harus takut? Haha, jika aku tahu kau ingin menjalani hidup yang terpojok, aku akan menunjukkan warna asliku sejak lama. Memang benar wanita menyukai pria nakal. Zain tersenyum dan matanya merah. Faye berkata, dasar gila. Banyak tetangga melihat Zain merangkul Faye dengan erat. Beberapa bahkan menggosok mata mereka dengan tidak percaya. Hampir semua orang di daerah itu tahu bahwa Zain adalah pecundang rendahan yang menikah dengan keluarga Carter. Mereka juga tahu bahwa Faye selalu memandang rendah dirinya. Dan bahwa mereka tidak pernah dekat sebelumnya. Setidaknya sampai hari ini. Seorang pria tua bertanya dengan rasa ingin tahu. Sejak kapan kalian berdua menjadi pasangan yang begitu mesra? Zain menjawab. Haha, halo, Robert. Vivi dan aku bertengkar sedikit sebelumnya. Tapi kami sudah baikan. Tentu saja. Kami adalah pasangan yang mesra. Robert menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak. Tidak.
Aku tidak bermaksud begitu. Kalian berdua harus saling mencintai. Kalian adalah contoh sempurna bagi pasangan yang sudah menikah. Haha. Entah kenapa. Robert sedikit takut saat dia menatap mata Zain. Saat para tetangga memperhatikan mereka dengan bingung. Faye dan Zain pulang ke rumah. Waina dan Ruby sedang menonton televisi di ruang tamu. Ketika dia membuka pintu, pasangan tua itu terkejut tentang betapa mesranya pasangan itu. Ruby menggosok matanya. Berpikir bahwa matanya salah lihat. Dia berseru, "Vivi, apakah kau sudah gila?" Ketika hidup berbalik arah. Bab 294 Kejutan-kejutan. Waina juga terkejut. Dia juga menunjukkan skeptisisme yang sama. Apa ada yang salah dengan putrinya? Kenapa dia membiarkan Zain menyentuhnya dengan cara yang mesra? Selama 4 tahun menikah, pasangan ini tidak pernah berhubungan intim. Faye sebenarnya merasa tidak nyaman. Dia bahkan bingung, mengapa dia menjadi seperti ini. Itu semua salah Zain. Dia hanyalah pengganggu. Yah, aku sudah gila. Apakah ada masalah dengan aku menjadi gila? Balas Faye pada Ruby. Hei, jangan bicara seperti itu padaku. Ruby melotot dan menegurnya. Faye mengerjap dan menoleh kepada Zain. Sayang, seorang menggertakku. Dia bertindak malu-malu. Sifatnya mengejutkan orang tuanya. Tetapi apa yang dilakukan Zain selanjutnya membuat mereka semakin bingung. Wajah Zain langsung berkerut untuk menyampaikan kemarahannya saat dia memarahi Ruby dengan tatapan tajam. Mengapa kau berbicara seperti itu? Kepada istriku, ibu macam apa kau? Apa kau tidak senang jika aku dan Vivi saling mesra? Mata Ruby melebar saat dia gemetar karena marah. Apakah dia tidak salah dengar? Apakah sampah seperti Zain baru saja membalasnya? Apa yang terjadi pada dunia ini? Ruby membanting meja dan membalas. Apa yang kau bicarakan? Dasar sampah. Apa kau menantangku sekarang? Zain membanting meja juga. Aku sudah cukup denganmu. Kau telah menyebutku sampah selama 4 tahun. Kau membangun dinding di antara kami dengan sebutan itu. Coba panggil aku sampah lagi. Dan aku tidak akan membiarkannya lain kali. Itu adalah pertama kalinya Zain menjawab Ruby sejak dia menikah dengan keluarga mereka. Dia bahkan telah memecahkan meja kopi mereka, yang bernilai beberapa ratus dolar. Keganasannya mengintimidasi Ruby. Dia menjadi pucat dan terhuyung jatuh ke sofa. Waina terkejut. Dia baru saja akan mencaci maki Zain. Tetapi ketika dia bertemu dengan tatapan sadisnya, rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Karena dia tidak cukup berani untuk berdiri. Dia menundukkan kepalanya dengan takut-takut. Faye juga tercengang. Pria itu mendengus jijik. Dia mengantar Faye ke kamar mereka dengan lengan masih melingkari pinggangnya. Begitu mereka memasuki ruangan, dia dengan kuat menutup pintu kamar. Ruang tamu telah tenggelam dalam keheningan. Ruby dan Waina saling menatap. Ketakutan dan keterkejutan mereka tergambar di wajah masing-masing. Mereka ragu-ragu apakah Faye benar-benar pulang bersama Zain Larson. Atau orang lain. Itu mengkhawatirkan. Apa yang terjadi malam ini? Membuat mereka seperti dirasuki atau berhalusinasi. Faye telah membiarkan dirinya dimanfaatkan. Dia membiarkan Zain memeluknya. Sementara itu, Zain yang dikenal penurut bahkan sempat meneriaki mertuanya. Setelah Zain menutup pintu, dia menjepit Faye le dinding dan mengangkat dagunya. Dia menghindari tatapannya. Dia merasa takut dan mulai panik. Dia mulai merindukan Zain yang dulu. Zain yang penurut bukan iblis di depannya. Walaupun begitu dia menggertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Dia menatap Zain sambil menutup rasa takutnya. Mandilah. Zain melepaskannya dan berbaring di tempat tidur. Dia menyilangkan tangannya dan melanjutkan. Pastikan kau bersih, aku tidak mau ada keringat. Faye menyebutnya bajingan di kepalanya. Tapi sejujurnya dia merasa lega. Sejujurnya, tidak peduli betapa keras kepala dia bertindak. Faye sebenarnya belum siap secara fisik, tapi dia tetap mengambil pakaiannya dengan santai dan pergi ke kamar mandi. KTIKA hidup berbalik arah. Bab 295 Perceraian. Ketika dia sampai di pintu, Zain menggodanya. Mengapa kita tidak mandi bersama saja? Bermimpilah. Faye mengejek dan menutup pintu kamar mandi. Di bawah pancuran air hangat, pikirannya berangsur-angsur menjadi jernih.
Dia mulai menyesali pilihannya. Apakah dia benar-benar akan tidur dengan Zain? Bayangan Cheo Violet Vision muncul di benaknya. Sejujurnya, dia masih ingin memberikan keperawanannya padanya. Pengakuannya hari ini telah dicuri oleh Zain. Tapi dia tidak akan pernah melupakan apa yang dia rasakan ketika dia menyatakan perasaannya. Rasanya seperti dia memiliki dunia di tangannya. Faye menghela nafas panjang pelan-pelan. Dia menghapus pikiran-pikiran kacau yang mengganggu pikirannya. Dia tidak punya pilihan sekarang. Mungkin itu adalah takdir yang harus dia terima. Dia berpikir akan menjaga kesuciannya setelah lari dari Ethan, Moses, Nathan, dan William. Pada akhirnya, dia kalah dari Zain. Dia membasuh setiap inci dari tubuhnya hingga bersih. Butuh waktu setengah jam sebelum dia selesai. Dia membungkus dirinya dengan handuk, lalu menarik nafas dalam-dalam beberapa kali saat dia menguatkan diri. Dia membuka pintu kamar mandi dan melangkah keluar. Zain, aku sudah mandi. Kau. Faye terdiam karena terkejut. Zain tidak ada di kamar. Kemana si brengsek itu lari? Dia merasa tenang sejenak. Lalu perhatiannya teralihkan oleh bingkai foto yang tergeletak di tempat tidur. Itu adalah foto pernikahan mereka. Dia melihat senyum paksa mereka saat dia mengingat hari pernikahan itu. Namun, tidak ada Zain dalam bingkai itu. Fotonya telah sobek menjadi dua. Dan hanya ada dia dalam bingkai foto itu. Faye tiba-tiba merasa cemas. Tapi dari mana kegelisahan itu berasal? Dia sendiri tidak tahu. Dia menelusuri ruangan. Dia melihat beberapa lembar kertas di meja rias yang diletakkan berdampingan. Dia pun menghampirinya. Itu adalah surat cerai yang sebelumnya robek. Seseorang telah dengan rapi memotong dan merekatkannya kembali. Cap jempol dan tanda tangan Zain ada pada surat itu. Apa yang sedang terjadi? Faye bingung dan tidak mengerti dengan apa yang Zain sedang lakukan. Kemudian, dia melihat dua noda air mata menodai salah satu perjanjian perceraian. Mereka tampak seperti noda air mata Zain. Faye membeku di tempat. Faye merasa penglihatannya kabur. Dia bisa membayangkan Zain memilah-milah kertas cerai yang sobek dari tempat sampah dan menyatukannya sedikit demi sedikit. Dia telah membacanya lagi dan air matanya jatuh di atasnya. Dia dengan panik mencoba menghapusnya. Tetapi itu sia-sia. Pada akhirnya, dia menandatangani namanya di dalam surat itu.